Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, kita akan praktek dulu, kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana yang sudah kita ajarkan, yang bagaimana sudah kita sampaikan berkaitan dengan teknikal, berkaitan dengan cara membaca candlestick dan tentu potensi pergerakannya. Mungkin di pagi ya, ketika pagi-pagi kita selalu share ke grup, kita akan selalu memberikan roadmap atau pemetaan kecilnya. Setidaknya ketika kita menyampaikan di situ ada pending order, ada buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, dengan pergerakan yang masih belum berjalan di pertengahan hari ya. Biasanya kita mengawali di pagi hari sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, sehingga pergerakan masih belum banyak, artinya belum berjalan, marketnya belum berjalan sampai berjam-jam baru bukaan, sehingga kita belum tahu ke depan ini mau bergerak naik lagi atau turun lagi. Yang seperti yang tadi pagi kita sudah sampaikan, kita sudah membuat satu roadmapnya dan kita sudah dapatkan keuntungannya. Yang pertama kita tentukan, kita lihat dulu pergerakannya, arah dominannya kemana. Karena dominannya ke atas, maka kemungkinan besar bergeraknya akan ke atas. Yang kedua, kita bisa lihat strukturnya, kita bisa lihat levelnya. Yang pertama ini struktur ya, struktur pergerakan yang terdekat dari running ya. Tadi pagi masih sekitar satu candle ya. Marketnya baru berjalan 1 jam sehingga baru berjalan satu candle, sehingga belum ada yang dominan di sana. Maka untuk melihatnya kita lihat dulu historinya ini. Oh, ternyata yang terdekat dari running ini pergerakannya ke atas. Kemudian di akhir dari perjalanan buyer ini kan trennya kuat ke atas. Kemudian di situ mulai ada penolakan, mulai ada pergantian warna. Dimana kalau kita amati, kalau kita lihat puncak ini membentuk satu pola yang kemarin sudah kita sampaikan, namanya engulfing. Lah itu kan bukan di tengah perjalanan hari. Ada kalanya kita melihat di pertengahan hari, ada kalanya kita melihat di awal. Yang paling penting sebenarnya kita biasakan dengan melihat bagaimana karakter candle itu terbentuk, bagaimana struktur candle itu terbentuk semuanya. Sehingga tidak peduli, ini kita bisa hapus dengan garis putus-putus yang ada, dengan menghapus garis periodenya, dengan Ctrl Y nanti akan lepas. Sehingga akan murni kelihatan. Ini tidak dibatasi oleh hari, tidak dibatasi oleh jam. Yang ada kita melihat teknikalnya. Kita melihat tekniknya seperti ini. Tadi pagi mungkin selain kita melihat pemetaannya, ya jangan lupa untuk selalu melihat video penjelasannya. Sehingga di situ adalah bagian dari pembelajaran. Maka nanti akan ketemu di mana kita menempatkan sell, di mana kita menempatkan buy. Kemudian ke depan bagaimana potensinya, bagaimana hasilnya. Kemudian sampai di mana kira-kira turunnya kita ukur ya, tetap kita ukur karena ini trennya awalnya naik, karena sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, minimal ada peluang untuk turun, dan sampai di mana kira-kira sampai mendekati retracement-nya, dari hijau ke hijau kita tarik. Maka nanti akan ketemu area retracement itu berada di sini. Satu area retracement. Yang kedua kita hubungkan dengan level sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada penolakan, maka ini level. Ini sangat kuat sehingga market ketika dia berada di atasnya atau tidak mampu menembusnya, kemudian mulai berubah warna, maka dia akan kembali naik lagi. Nah, dia akan kembali naik lagi. Bahkan dia mencoba untuk turun kembali ini. Dia turun, mencoba turun kembali, tetapi batal. Artinya tetapi tidak punya kemampuan lebih untuk melewati low-nya ini. Kemudian bergerak naik lagi. Sampai di mana ketika naiknya ya tentu sama halnya dengan di bawah. Di sini ada high di sana. Kita uji di high-nya ini mampu enggak melewati. Kalau mampu berarti breakout kembali naik lagi. Sebaliknya kalau tidak mampu dia bisa turun kembali. Nah, karena di sini membentuk satu level lagi, membentuk support, maka ini untuk menguji nanti ketika mulai turun. Kuat enggak lewat di sini? Kita geser. Tidak kuat ternyata balik lagi. Maka bisa mantul lagi. Karena di atas juga membentuk tadi yang level baru lagi. Nah, ini naik. Kemudian ketika naik dia terhenti turun, maka ini menjadi level.
Ketika turun dia naik maka menjadi levelnya. Ya, pergerakannya semakin mengerucut, semakin kecil. Artinya tidak ada tren yang dominan di sana. Naik turun begini. Ini yang sangat berbahaya kita masuk di wilayah seperti ini. Nanti akan naik turun begini. Maka untuk memastikan ini bergerak kuat, ya setidaknya dia harus melewati area datarnya. Area konsolidasi itu berada di sini. Dia harus lewat di antara ini. Selagi tidak lewat, nanti ketika kita ambil buy dia turun, ketika ambil sell dia akan naik lagi di area sekitaran itu. Sehingga betul-betul harus jeli. Ya, kalau misalkan di area terus kita tidak entry Pak, lebih baik tidak entry daripada kita entry tapi salah, daripada kita entry tapi kita floating minus yang panjang gitu ya. Kemudian tahapannya selalu kita ingat ya, tahapannya selalu kita ingat. Contoh di jam berapapun, di hari apapun misalkan kita tidak tahu. Mungkin kita tidak pagi monitornya, mungkin kita siang seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Kita belum tahu ke depan seperti apa, tetapi historinya kita bisa lihat yang terdekat, misalnya runningnya di sini. Ini terakhir runningnya. Maka yang kita amati trennya, ini didominasi oleh naik, buyer. Kemudian dia mulai turun. Perhatikan kalau mulai turun ya, kalau dia mulai turun, maka selalu klik 2 kali. Di sini ada titik tengah. Ini adalah area retracement. Atau kalau kita tarik Fibonacci nanti akan ketemu tetap saja di situ tengahnya 50%. Nah ini adalah wilayah Fibonacci. Sehingga ketika mendekati area itu dia bisa kembali mantul ke atas. Selagi belum breakout maka dia akan selalu memantul. Nah perhatikan ketika dia turun. Ini selalu kita amati begini. Turun kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, naik lagi. Seperti yang tadi terbentuk saat ini. Dia akan zigzag, dia akan naik turun begini. Ini namanya konsolidasi atau datar. Minimal dia harus breakout yang paling kecil di antara itu. Bisa di atas levelnya di sini atau justru yang paling tinggi di atas sendiri. Kalau kita memanfaatkan peluang buy bisa lewat dari ini dulu, buy misalkan di sini. Ketika breakout di sana kita ambil posisi buy atau buy stop. Ketika lewat dari levelnya kita bisa ambil sell di sini. Misalnya begitu ya. Nah, bagaimana ketika tidak lewat di antaranya, ya kita siaga, tidak usah masuk. Lebih baik kita kehilangan peluangnya. Perhatikan, dia mulai bergerak naik, ternyata dia mulai bergerak naik. Ya, sebelum ini naik dia turun dulu, panjang, turunnya panjang. Karena bukaan itu selalu diawali dengan di bawah, karena ini warna hijau. Sehingga sebelum ini naik, ini turun dulu panjang, mencoba untuk breakout di levelnya. Di level di sini terdekat, tetapi gagal. Semakin panjang breakout yang gagal, semakin besar peluang pembalikannya. Artinya dari turun tidak mampu, dia mencoba turun juga tidak mampu, satu garis, satu arah, ini sudah mulai naik, maka potensinya dia akan bergerak naik. Kalau kita belum entry, kita bisa entry di sebelahnya. Sampai di mana yang terdekat sampai di ujung sumbunya. Sehingga kalau misalkan kita entry di misalnya sebelah kanannya di sini misalnya, maka kita targetnya sekitar 350-an. Kok kita batasi hanya sampai di situ? Kan bisa naik lagi karena kita tidak tahu dia bergerak sampai di mana. Intinya kita ambil yang terdekat, ada level begini, ada level-levelnya. Ketika kita ambil posisi sell di sini, targetnya di level terdekatnya di sini ya, sekitar 500-an. Kita geser. Nah, nanti kita update terus. Kita update terus. Ketika dia sudah mulai berbalik ya, ketika mulai berbalik, perhatikan. Tidak selalu berada di level, tidak selalu berada di resistennya. Tapi kita lihat yang terdekat di situ. Perhatikan pergerakannya dari momentum mulai berkurang, kembali menguat, mulai berkurang. Bodinya kita perhatikan, sumbunya kita perhatikan ya. Bodinya mulai kecil, artinya penurunan dari kekuatan bullish. Kemudian ada sumbu di atas adalah penolakan seller, sehingga ada peluang untuk turun. Apakah kita sell? Belum, karena masih baru petunjuk awal. Nah, selanjutnya kita ikuti lagi, kira-kira petunjuk apa yang kita bisa dapatkan. Ternyata di sini ada candle yang berubah warna, membentuk satu pola namanya engulfing, menutup dari bodinya. Bisa jadi ini menjadi konfirmasi sell, sehingga kita bisa masuk sesudahnya.